Jadilah seperti bunga yang memberikan keharumannya bahkan pada tangan yang menghancurkannya. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Yeah, I had it at the house. I was like, when am I ever going to get a chance? What? Two. Sebelum masuk ke season 2 dari film Lethal Weapon, bagi kalian yang belum menonton dari season 1 part 1 dan part 2-nya, saya sudah cantumkan di deskripsi, agar lebih memahami seluruh alur ceritanya. Dan inilah Lethal Weapon season 2 part 1, berlatar belakang di Meksiko 2 minggu sebelumnya. Bos kartel Flores yang bernama Tito Flores datang ke sebuah hotel dengan pengawalan ketat anak buahnya. Aktivitasnya diawasi oleh detektif LAPD bernama Roger yang sengaja datang ke Meksiko untuk mencari rekannya Martin Riggs. Roger gundul yang sedang berkomunikasi dengan istrinya tidak menyadari di atas sana sedang terjadi baku tembak hingga salah satu anggota kartel mendarat di atas mobil. Rupanya di salah satu kamar hotel, Martin sudah berhasil menangkap Tito Flores, bos kartel sekaligus otak pembunuhan istrinya. Mantan anggota pasukan khusus ini sengaja datang ke Meksiko untuk menuntut balas. Naik ke atas, Roger melihat beberapa pengawal Tito sudah tidak bernyawa. Saat Martin akan membunuhnya, Roger lebih dulu masuk mencegahnya. Karena dia tidak mau karir dan hidup rekannya ini hancur gara-gara membunuh penjahat ini. Hanya karena Roger mengatakan I love you, telinga Martin gatal lalu membatalkan rencananya. Tiba-tiba anggota kartel berdatangan menyerang mereka. Untung saja Martin sudah mempersiapkan granat. Oh yeah, I had it at the house. I was like, when am I? What? Two. Tito kini ditangkap hidup-hidup untuk dibawa ke Los Angeles. Kembali ke markas LAPD, Kapten Brooke dimintai keterangan oleh komite polisi terkait aksi dua anak buahnya yang membuat kekacauan hingga main hakim sendiri di Meksiko. Ditanya apa yang dilakukan Roger dan Martin di Meksiko, Brooke menjawab mereka sedang pergi memancing. Datang ke rumah sakit, Roger menjahit kembali jari tangannya yang putus. Setelah itu, mereka melapor kepada kapten bahwa Tito telah ditangkap. Namun saat membuka bagasi mobilnya, ternyata Tito sudah ditembak mati tepat di kepalanya. Siapakah pelakunya? Apakah diam-diam Martin membunuhnya tanpa sepengetahuan Roger? Di depan penyidik kepolisian, Martin menegaskan bukan dia pelakunya. Tapi Martin tidak mengelak bahwa dia mengejar Tito karena telah membunuh istrinya. Sampai semuanya terungkap, mereka berdua diskors. Senjata dan lencana disita untuk sementara waktu. Datang ke trailernya, Maureen senang karena Martin tidak membunuh Tito. Padahal sebelum pergi, dia meninggalkan catatan seakan ingin bunuh diri. Kembali ke klinik untuk mengecek jarinya. Tiba-tiba Roger melihat beberapa anggota kartel datang ke sana. Ternyata perawat ini memberitahu saudaranya yang bertugas sebagai polisi perbatasan. Perawat ini diamankan di dalam ruangan obat, sedangkan Roger bersembunyi di balik tirai dengan pisau bedah. Setelah menyerang salah satu dari mereka, Roger terkepung. Untung saja Martin muncul di sana dengan senjata otomatis. Setelah situasi berhasil dikendalikan, polisi perbatasan yang bernama Gordon menyerahkan diri ke markas LAPD mengaku dialah yang telah membunuh Tito. Karena pengakuan Gordon, karir Roger dan Martin akan terselamatkan. Masuk ke ruang interogasi, Martin bertanya apa rasanya membunuh Tito Flores. Karena seharusnya kepuasan itu didapatkan oleh Martin. Namun respon polisi datar dan dingin seakan biasa-biasa saja membuat Martin curiga. Roger sempat tidak percaya bahwa Martin mengatakan Gordon bukanlah pembunuh Tito hanya karena dia melihat wajahnya. Dukun bukan, peramal pun bukan. Tim penyidik kepolisian menyodorkan foto Raul, orang kedua setelah Tito. Faktanya, kartel Flores kembali beroperasi meski Tito sudah tewas. Brooke semakin pusing setelah Roger memberitahu Gordon bukanlah penembak Tito seperti penglihatannya Martin. Kembali dimintai keterangan, Gordon makin ngaco karena dia hanya menembak satu kali padahal ada 2 butir peluru yang ditemukan di dalam kepalanya Tito. Setelah didesak, Gordon mengatakan yang sebenarnya, bahwa Raul yang membunuh Tito karena dia berambisi menjadi orang nomor 1 dalam kartel Flores. Gordon sendiri dipaksa untuk mengaku jadi pembunuhnya Tito karena Raul mengancam akan membunuh adiknya. Sebagai buktinya, Gordon memiliki rekaman pengakuan Raul.
Datang ke ruang bukti, Martin lebih dulu mengambil beberapa granat dan pelontarnya untuk menghadapi Raul dan antek-anteknya. Para anggota kartel sedang berkumpul di gereja dalam rangkaian pemakaman Tito. Saat itulah Martin masuk dengan santuinya. Dia menyuruh warga sipil keluar dari sana karena dia membawa beberapa granat yang bisa meledakkan mereka semua. Martin berencana mengadukan Raul di depan anggota kartel Flores sebagai pembunuhnya Tito. Sedangkan Roger sedang mempersiapkan diri untuk memutar rekamannya. Namun, dia lebih dulu diciduk salah satu dari mereka. Raul menodongkan senjatanya kepada Martin karena menuduhnya macam-macam. Setelah melumpuhkan penjahat ini, Roger tepat waktu memutar rekamannya. Alhasil, seluruh anggota kartel balik menodong si Raul. Tapi Martin pun ikut menjadi sasaran karena granatnya tidak meledak. Raul meminta bantuan mantan anggota pasukan khusus ini agar dirinya selamat. Roger kembali datang menyelamatkan mereka. Sedikit hiburan dari Martin dengan pelontar granat sebelum mereka kembali ke markas. Akhirnya, lencana dan pistol kembali diberikan kepada dua detektif khusus ini. Martin datang ke makam istrinya karena dendamnya sudah terbalaskan, berharap istrinya tenang di sana. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Merasa ingin jadi manusia yang jauh lebih normal dan penuh semangat, Martin datang lebih pagi sampai Dr. Maureen heran dibuatnya. Maureen memberi masukan agar Martin punya teman kencan. Rupanya dia masih menyimpan kartu namanya Agen Palmer, namun tidak berani menghubunginya. Tim LAPD datang ke sebuah apartemen tempat jasad dokter bedah plastik ditemukan tewas. Karena menemukan banyak narkoboy di sana, Martin mencari alasan untuk memanggil DEA. Melihat punggung Roger bermasalah, Martin sedikit memberinya tips keretek abal-abal. Markas pusat menempatkan wakil kepala Santos untuk mengevaluasi departemen ini karena aksi brutal dan konyol yang sering dilakukan Martin dan Roger. Hasil penyelidikan forensik, Dr. Harris tewas karena disuntik dengan potasium klorida. Sesuai instruksi wakil kepala Santos, mereka berdua harus memakai kamera tubuh selama bertugas di lapangan. Singkat cerita, dua detektif datang ke klinik perawatan skincare tempat korban bekerja. Roger sempat tertarik dengan penawaran dokter ini untuk permak ulang wajahnya. Selain melihat wanita berkacamata hitam, mereka melihat dua orang mencurigakan masuk ke sebuah ruangan. Pengejaran dilakukan karena dua orang itu langsung kabur saat terciduk mengecek berkas klinik ini. Roger sempat kewalahan untuk melumpuhkan salah satunya yang akhirnya tewas setelah kepalanya terbentur tangga. Sedangkan Martin kehilangan buruannya. Setelah mendapat persetujuan dari Santos, akhirnya Martin bisa menemui Palmer untuk membantu penyelidikan kasus tewasnya dokter itu. Agen DEA ini cukup terkejut sekaligus senang bisa bertemu kembali dengan Martin. Namun setelah Palmer membocorkan informasi tentang kematian Miranda kepada Martin, agen DEA ini diskors jadi agen yang bertugas di belakang meja. Palmer sempat menolak karena ini kasus kecil yang tidak perlu bantuan DEA. Setelah Martin pergi, Palmer terkejut setelah melihat wajah pelaku dalam rekaman yang diberikan Martin. Ditelusuri dari dokumen kepolisian, ternyata dua orang yang dicurigai membunuh dokter bedah plastik itu sebagai anggota mafia Rusia. Saat itu juga, Martin dan Kapten Brooks kembali ke klinik. Rupanya di lokasi, Roger sedang menjalani perawatan skincare. Martin dan Brooks dikejutkan saat menemukan Dr. Weller disekap. Pelakunya sendiri kabur melalui jendela. Tiba-tiba, Palmer sudah berada di sana menangkap pelaku yang bernama Sergei lalu membawanya ke markas DEA. Martin berhasil membujuk Palmer yang mengatakan pelaku yang ditangkapnya itu mengaku bekerja untuk bos mafia Rusia bernama Christian Orlov. Kesimpulan sementara, mafia Rusia itu sedang mencari pasien. Dari puluhan pasiennya, Bailey mendapat satu nama pasien bernama Sarah Byrne karena pembayaran dilakukan tunai untuk menghindari mafia. Dan inilah bos mafia Christian yang berada di atas kapal pesiarnya. Ternyata Sarah diburu karena bisa membahayakan seluruh operasi mereka. Tim datang ke apotek tempat Sarah menebus obatnya. Tak berselang lama, datang Palmer mencari informasi yang serupa. Tiba-tiba, Sarah muncul di sana dengan kacamata hitamnya. Dibawa ke markas, Sarah sengaja melakukan operasi plastik di wajah untuk menyembunyikan identitasnya yang terus diburu mafia itu. Ternyata ini terkait dengan penyelundupan produk obat-obatan tidak bermerek dari Cina. Palmer dan Martin terkejut setelah Sarah mengaku telah membunuh Dr. Harris.
Ternyata Sarah sempat diancam dan diperasi dokter dengan memberitahu keberadaannya kepada mafia. Karena itu, Sarah menyuntiknya dengan obat berbahaya penghenti jantung. Palmer berencana untuk menyamar jadi Sarah dalam operasi penangkapan bos sindikat mafia itu. Singkat cerita, Palmer sudah tampil gelis berjalan menuju kapal pesiar target. Sedangkan tim LAPD sudah standby tidak jauh dari lokasi. Martin tidak bisa memungkiri kekhawatirannya karena penyamaran Palmer bisa membahayakan nyawanya. Christian sempat menguji Palmer dengan pertanyaan jebakan, dan untungnya Palmer berhasil menjawab pertanyaannya dengan baik. Palmer berpura-pura minta imbalan $1 juta agar operasi penyelundupan narkoboynya tetap aman. Christian setuju, namun Palmer harus mengenakan dulu baju renang yang sudah dia persiapkan. Ternyata mereka sudah tahu di dalam bajunya Palmer ada penyadap. Martin pun segera beraksi sebelum Palmer dibunuh. Palmer melawan para mafia ini. Sementara itu, Roger melepaskan tembakan ke arah si kapten kapal. Ketika Palmer berada dalam ancaman Christian, saat itulah Roger menembakkan tombak ikan untuk menghabisinya. Tim berhasil menuntaskan kasus ini. Sejak kejadian itu, hubungan Martin dan Palmer kembali berlanjut. Seorang biduan bernama Saye yang sedang indahoy bersama pacarnya di dalam mobil, tiba-tiba ditabrak seorang tidak dikenal hingga mobilnya terjun ke bawah jurang. Tiba di TKP, tim mendapat informasi bahwa pengawalnya Saye tewas saat kejadian. Di waktu yang sama, detektif muda bernama Bowman ditugaskan untuk pertama kalinya dengan tim. Dia disukai oleh Martin dan Sonia, namun tidak dengan Roger. Datang ke rumah sang biduan pop, Saye mengelak sedang diantar pulang ke rumah oleh pengawalnya. Tak berselang lama, datang manajernya yang bernama Philip. Tim ingin tahu identitas pacar Saye yang mungkin saja sebagai otak pembunuhan pengawalnya setelah melihatnya selingkuh. Datang ke tempat kerjanya, ternyata pacar Saye sama-sama hobi selingkuh. Melihat hal tersebut, Saye marah lalu menendang fotografer tersebut hingga terjatuh dari atas balkon. Karena kejadian itu, dua detektif ini mendapat omelan dari Gita Santos. Untuk memastikan keselamatan sang biduan, Martin mendapat giliran pertama untuk mengawal korban selama 24 jam penuh. Roger baru tahu dari putrinya yang jadi fans beratnya artis itu bahwa ada channel khusus bernama Shay Nation yang menampilkan semua tentang Saye secara update. Tak sengaja, Martin melihat bekas luka di pundaknya Saye. Artis ini mengaku memar itu akibat kecelakaan kemarin. Tapi Martin tidak bisa dibohongi karena bekas lukanya sudah cukup lama. Bukan oleh pacar atau pengawalnya, Saye menutup rapat mulutnya. Disinilah Martin bisa menebak bahwa pelakunya adalah Phil, manajernya sendiri. Bogem mentah pun langsung melayang ke wajahnya. Tim LAPD mendapatkan rekaman saat Saye dan manajernya terlibat pertengkaran hebat hingga terjadi kontak fisik. Namun ternyata Phil sedang menjauhkan Saye dari seorang pria. Dikonfirmasi langsung kepada mereka, Phil dan biduan ini sama-sama mengaku tidak kenal dengannya. Nampak jelas pengakuan mereka ini bohong. Menyelidiki kembali rekaman tersebut, Roger melihat pria itu menggunakan kartu kredit. Dari situlah tim bisa mengakses identitasnya. Karena tidak muncul di database LAPD, Martin minta bantuan Palmer untuk mengeceknya di dalam database DEA. Dan ternyata pria tersebut diketahui bernama Bobby yang langsung dikonfirmasi kepada Saye. Saye akhirnya mengakui bahwa Bobby adalah pacar pertamanya. Pernah masuk penjara karena membunuh seseorang dalam sebuah kecelakaan. Kenapa dia mengejarnya? Ternyata orang yang membunuh korban bukan Bobby, melainkan Saye. Dan tiba-tiba si Bobby muncul di depan mereka. Tiba di lokasi, Rihanna memberitahu Roger bahwa Bobby menyiarkan langsung penyanderaan Saye di dalam mobil. Bobby marah kepada Saye karena selama 5 tahun berada di penjara, Saye tidak pernah sekalipun datang mengunjunginya. Padahal dia yang harus menanggung hukuman akibat dari pembunuhan yang dilakukan biduan ini. Martin dan Roger berusaha mengejar Bobby untuk menyelamatkan Saye yang terancam karena Bobby berniat menerjunkan mobilnya ke dalam jurang untuk kedua kalinya. Untung saja Martin bertindak cepat untuk menyelamatkannya. Tersangka berhasil dilumpuhkan sementara Roger menyelamatkan Saye. Tersisa Phil yang masih berada di dalam bagasi.
Sebelum menyelamatkannya, Phil mengakui kesalahannya telah menyakiti Saye. Tak hanya si Bobby, Saye sendiri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di atas sebuah pesawat yang sedang terbang, seorang pria bernama Cooper tiba-tiba mengacungkan pistol memaksa para penumpangnya menyerahkan barang berharga milik mereka, termasuk sebuah koper yang dipegang oleh salah satu penumpang. Pramugari yang bernama Nora sempat mengingatkan perampok ini bahwa polisi sudah menunggunya di landasan. Ternyata pelaku sudah menyiapkan parasut, tapi aksinya sempat dihalangi oleh pemilik koper. Belum terungkap apa barang berharga yang ada di dalamnya sampai pistol meletus dan keduanya terjun. Kembali ke Martin yang sedang menjual barang-barang lamanya. Ternyata ada senapan peninggalan kakeknya yang diwariskan kepada ayahnya lalu diberikan kepada Martin. Martin kecil mengingat kembali saat ayahnya mengajarkan dia untuk menembak pertama kalinya. Datang ke TKP, Martin dan Roger heran kenapa pelaku bisa membawa senjata api ke dalam pesawat. Nora beralasan karena ini jet pribadi, orang kaya mah bebas. Nora mengaku tidak kenal dengan perampok itu. Membaca laporan, perampok itu menggasak jam tangan seharga $50.000 dan perhiasan curian senilai $2,1 juta. Setelah mendapat petunjuk, dua detektif meluncur ke sebuah motel. Tapi Cooper sudah lebih dulu kabur. Tertinggal ponsel pelaku, dan ternyata dia ayah dari Nora. Dibawa ke kantor polisi, Nora beralasan sudah sekian tahun tidak pernah bertemu dengan ayahnya karena dia tahu profesinya. Dia sengaja berbohong karena tidak mau terlibat dengan kejahatannya. Nora mengajak Tim menemui teman lama ayahnya. Pria ini mengaku setelah 8 tahun tidak pernah bertemu dengan Cooper lagi, baru tadi pagi dia datang untuk menjual jam tangan. Tidak mau disebut penadah, pria ini mengatakan ayah Nora sedang sakit parah. Tapi Nora tidak percaya karena ayahnya seringkali membohonginya. Nora kemudian mengajak Tim ke lokasi dulu ayahnya sering mengajak untuk menjual barang curiannya. Terlihat seorang pria botak duduk dengan gerak-gerik mencurigakan. Saat Cooper muncul, pria itu langsung mengambil senjatanya. Tak tinggal diam, Martin dan Roger langsung beraksi. Baku tembak terjadi cukup sengit. Para pelaku yang menggunakan rompi peluru berhasil kabur. Cooper berhasil ditangkap. Dia dibawa ke kantor polisi. Cooper mengelak telah membunuh korban di atas pesawat karena pelurunya kosong. Justru pistol pria itu sendiri yang meletus ke tubuhnya. Tapi Cooper menolak bicara komplotan siapakah mereka yang sedang memburunya sampai dia bertemu dengan putrinya dulu. Setelah dipertemukan, Cooper mengaku dia telah merampas koper yang saat ini masih berada di dalam telaga tempat dia mendarat. Tiba-tiba, Cooper mendapat serangan jantung dan menurut dokter, usianya hanya 6 bulan lagi akibat virus miokarditis invasif yang menyerang fungsi jantungnya. Meski Cooper seorang perampok, Nora tidak tega melihat kondisi ayahnya. Hasil penyelidikan Martin, koper itu rupanya berisi berlian mentah yang bernilai $2 juta. Detektif Bowman hendak menyelam ke dalam telaga untuk mencari koper tersebut. Namun ternyata dalam rekaman CCTV terlihat Cooper sudah membawa tasnya. Dan Cooper sendiri berhasil kabur dari rumah sakit menggunakan anting milik Nora untuk membukanya. Sementara itu, Nora diculik oleh komplotan penjahat yang ingin merebut kembali berlian curian milik mereka. Nora dipaksa menghubungi ayahnya yang berada di rumah sakit, padahal diangkat oleh Martin. Dia dipaksa menyerahkan kembali berliannya di lokasi yang ditentukan atau Nora akan dihabisi. Ternyata Cooper menyembunyikan berliannya di dalam tong sampah. Martin dan Roger langsung menghubungi Cooper tentang ancaman yang menimpa anaknya, tapi Cooper tidak meresponnya dengan baik. Singkat cerita, di lokasi pertemuan ini, Martin sudah siap membidik para penculik Nora dengan snipernya. Tak hanya Roger, ternyata Kapten Brooks dan Wakil Kepala Santos ikut terjun untuk menangkap para pelaku. Rupanya, Cooper sendiri memilih datang membawa berliannya demi keselamatan Nora. Cooper menolak menyerahkan berliannya sampai dia melihat putrinya. Ternyata Nora berada di dalam mobil tersangka. Martin sempat kesulitan untuk menembak tersangka yang berebut berlian dengan Cooper. Meski mengenai baju Santos, mantan anggota pasukan khusus ini berhasil mengenai kopernya. Nora langsung melarikan diri. Para penjahat itu berhasil dilumpuhkan. Nora dan Cooper pun selamat.
Dan kini di akhir hidupnya, Cooper harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Call me Dad. This here. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Seorang pria busekel bernama Howard memasang judi pacuan kuda. Saat akan duduk di restoran, Howard kembali pergi setelah melihat dua orang yang dikenalinya. Tiba-tiba seseorang menyuntik lehernya dari belakang sampai Howard ambruk. Padahal Howard berhasil memenangkan taruhannya. Terbangun di tepi pantai dengan botol minuman dan alat pancingnya, Martin terkejut karena trailernya menghilang. Datang ke rumah Roger untuk menumpang mandi. Ternyata trailer milik Martin ditarik pemerintah kota karena melanggar aturan parkir di lahan publik. Karena Tris pengacara, Roger meminta bantuan istrinya ini agar Martin mendapatkan kembali trailernya. Tiba di TKP tewasnya Howard, sudah ada si Leo yang mengaku sebagai teman sekaligus pengacara korban. Dugaan sementara, Howard meninggal akibat stroke. Tapi Leo meyakini dia dibunuh. Begitupun dengan Martin, karena polisi korban sedang menghadap ke belakang arena balap seakan mencari pelakunya. Hasil penelitian Scorsese, dalam tubuh korban ditemukan racun warfarin yang menyebabkan stroke. Terbukti pada bagian lehernya ditemukan bekas suntikan. Datang ke apartemen korban, kondisinya sudah berantakan, termasuk tongkat baseball milik Howard yang menghilang. Martin dan Roger sedang berdebat tentang sesuatu yang gak penting-penting amat. Padahal Leo diserang pelaku yang bersembunyi di dalam kamar mandi. Leo melawan hingga penjahat ini pun tewas di tangannya. Setelah ditelusuri, pelaku diketahui bernama Alex. Dari tiket yang ditemukan di saku bajunya, dia berada di lintasan yang sama saat Howard dibunuh. Faktanya, Alex orang suruhan dari rentenir bernama Guzman. Apakah Howard punya hutang kepadanya? Tim berencana meluncur ke toko tato milik Guzman. Martin mengingat kembali saat ayahnya mengajaknya berpindah-pindah tempat, termasuk membobol kembali rumah ayahnya yang sudah disita. Roger sudah berbaik hati menawarkan Martin tidur di rumahnya, namun dia menolak. Datang ke toko tatonya Guzman, Martin menemukan tongkat baseball milik Howard termasuk beberapa senjata api ilegal. Karena mereka melawan, Martin ngamuk hingga emosinya tidak terkendali. Dibawa ke kantor polisi, rentenir ini menolak dituduh telah membunuh Howard karena dia hanya menagih hutangnya setelah Howard mengaku mendapat rejeki nomplok. Rejeki nomplok dari mana yang Howard akan dapatkan itulah yang harus tim selidiki. Tidur di dalam mobilnya, Martin kembali teringat saat dirinya bersembunyi di dalam mobil saat ayahnya yang sedang mabuk mengejarnya. Penggeledahan kembali dilakukan di apartemennya Howard. Ditemukan beberapa CD rekaman tentang percakapan rahasia di klub joki. Roger dikejutkan dengan aksi beleguk yang dilakukan Martin saat menderek trailernya hingga menghancurkan pagar rumahnya. Martin yang kelewat mabok langsung tidur. Di pagi harinya, dia baru sadar merusak pagar rumahnya Roger, tapi Tris tidak mampu meluapkan kemarahannya. Setelah ditelusuri, ada 1 jam yang hilang dalam rekaman rahasianya. Leo tunjukkan beberapa temannya Howard yang hadir di klub joki. Ternyata 4 orang ini para residivis berbagai kejahatan, dari mulai perampokan, bahan peledak, hingga percobaan pembunuhan. Kembali ke klub joki, Martin dan Roger menemukan jalan rahasia yang dibobol melalui toilet. Sementara itu, Leo ditangkap oleh 3 penjahat yang sedang melancarkan aksinya di tempat pacuan kuda. Tercatat 5 juta dolar uang taruhan yang terkumpul dalam lomba ini. Rupanya 4 penjahat bersenjata itu sedang merampok seluruh uang yang dipertaruhkan. Inilah yang didengar oleh Howard dan karena itu dia minta jatah. Mendengar suara tembakan, Martin dan Roger kembali beraksi. 1 perampok berhasil dihabisi. Tersisa 3 lainnya yang mencoba kabur membawa hasil rampokannya. Salah satunya kembali dilumpuhkan. Pengejaran berlanjut sampai Martin berhasil menembak pelaku. Leo berhasil diselamatkan oleh aksinya Roger. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Martin memperbaiki pagar rumahnya Roger. Dan kini trailernya berada di dalam garasi rumah mereka. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Kisah Martin kecil dan temannya Jack kembali diperlihatkan saat mereka terlibat aksi kejar-kejaran dengan polisi. Jika Martin tumbuh dewasa menjadi polisi, Jack dikenal sebagai residivis keluar masuk penjara sejak dia masih bocil.
Sebagai detektif, Martin menjamin hakim untuk membebaskan Jack dari penjara dengan alasan Jack adalah informannya. Padahal, Martin ingin membalas kebaikan yang pernah Jack lakukan sejak mereka masih remaja. Martin sebenarnya ingin mengantar Jack, namun temannya yang bernama Kenny dengan wajah gangsternya datang menjemput. Inilah yang Martin tidak sukai, khawatir Jack jatuh ke lubang yang sama. Menemukan linting ganjo di dalam kulkas, Roger menuduh salah satu dari anaknya yang memiliki barang haram tersebut. Karena tidak satupun dari mereka merasa memilikinya, Roger mencabut bulu irung keduanya untuk dilakukan tes. Jika sebelumnya tim berhasil mengungkap kasus perampokan di dalam pesawat dan uang taruhan judeng, kini tim mendapat laporan dari pasangan Sultan bernama Albert dan Candy tentang pembobolan brankas milik mereka. Tak tanggung-tanggung, perampok menggasak 20 emas batangan yang berada di dalamnya dengan nilai 3 miliar dolar. Ternyata salah satu pelaku ditemukan telah tewas. Saat melihat wajahnya, Martin terkejut karena pria ini adalah Kenny, orang yang sama-sama baru keluar dari penjara. Namun, Martin merahasiakan dulu apa yang dia ketahui ini kepada rekan-rekannya karena khawatir Jack ikut terlibat. Dari tangan pelaku yang tewas, ditemukan nomor ponselnya Molly. Dan Molly ini adalah istrinya Jack. Roger meminta bantuan Scorsese untuk cek kandungan narkoboy dalam rambut kedua anaknya. Datang ke rumah Molly, ternyata dia belum tahu bahwa Jack sudah dibebaskan. Roger sedang dalam perjalanan ke rumah Molly untuk memburu Jack. Tiba-tiba, Martin melihat si Jack muncul di sana tapi langsung kabur. Tak tinggal diam, Martin langsung mengejarnya, begitupun dengan Roger saat melihat rekannya itu sedang ngebut. Martin berhasil menangkapnya, tapi dia menegaskan dirinya tidak membunuh Kenny. Martin terpaksa melepaskannya lagi karena Jack mengungkit hutangnya di masa lalu. Kapten Brooks mengeluarkan perintah kepada seluruh anak buahnya untuk menangkap Jack yang ditetapkan sebagai buronan perampokan dan pembunuhan. Namun Martin menolak memberitahu Roger tentang lembaran lamanya apa sebenarnya hutang dia kepada Jack. Dalam pertemuan ketiganya, Jack mengaku membicarakan tentang rencana perampokan ini di ruangan pembebasan bersyarat. Tugas Jack sebatas menjadi sopirnya. Tak tahu di mana emasnya karena muncul orang lain di TKP, alias tempat kejadian perampokan. Martin akan menyelidiki pelaku ketiganya, sedangkan Roger membawa Jack. Rambut yang ditemukan di TKP bisa menjadi jawaban. Siapakah pelakunya? Petugas pembebasan bersyarat bernama Robert McCoy datang ke markas LAPD untuk memberikan keterangan. Jack menjebak Roger agar mobilnya menabrak dan setelah itu dia rebut senjatanya agar bisa kembali kabur. Ternyata rambut yang ditemukan di TKP adalah milik Jack. Di waktu yang sama, dua anak Roger rupanya negatif narkoboy. Kini dia curiga kepada istrinya. Bailey sendiri menemukan bukti brankas tersebut tidak dibobol karena bornya tidak tembus. Apakah pelaku mengetahui kombinasinya ataukah ada orang dalam di balik perampokan ini? Roger diomeli Tris setelah menuduhnya mengonsumsi ganjo lintingan. Tersisa Martin yang diduga Roger sebagai pemilik narkoboy jenis daun kering itu. Martin kembali mengingat masa kecilnya saat dia ditemani Jack dan Molly sedang main game. Tiba-tiba ayahnya yang sedang mabuk datang memukulinya. Martin sempat menodongkan senapan tapi dia dipukuli habis-habisan sampai Jack melepaskan tembakan. Albert akhirnya mengaku meminta Kenny pura-pura menerobos masuk untuk mencuri emas batangan. Setelah dia tahu istrinya selingkuh dengan seorang montir. Dia mengaku kenal dengan Kenny di kantor pembebasan bersyarat setelah dia dihukum karena penggelapan pajak. Dan petugas yang membantunya bernama Robert McCoy. Di kantor Robert, dua detektif muda ini menemukan alat perekam suara yang disembunyikan di bawah meja. Tapi Robertnya menghilang. Ternyata Robertlah orang ketiga yang membunuh Kenny di TKP. Dan emas batangan itu berada di dalam mobilnya si Sultan yang berada di bengkel. Jack berhasil merampasnya lalu membawa kabur. Jack mengajak Molly untuk kabur membawa emasnya dan memulai hidup baru di luar sana. Tapi Molly menolak lalu muncul Martin dan Roger untuk menangkapnya. Tiba-tiba si Robert melepaskan tembakan ke arah Jack. Roger membalas dan langsung memburunya hingga si Robert pun tumbang. Sedangkan Jack yang tidak mau masuk penjara lagi terpaksa dilepaskan oleh Martin sebagai bentuk pembayaran hutang karena Jack pernah dipenjara demi menyelamatkan Martin. Tapi dia pergi tanpa emas dan juga Molly. Roger baru sadar ternyata lintingan itu memang milik Martin, namun isinya cuma bako biasa karena rekannya ini tidak kebeli jarcok. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7.
Seorang peselancar bernama Kyle mendapat intimidasi dari kawanan geng khusus peselancar bernama Cody untuk pergi dari wilayah mereka. Karena keras kepala, Cody memberi peringatan untuk segera pulang atau dia akan masuk rumah sakit. Martin mengaku kurang tidur karena dihantui oleh ayahnya. Tim LAPD datang ke pantai setelah mendapat laporan ditemukannya jasad. Dan ternyata mayat ini adalah Kyle yang tewas karena benturan keras di kepalanya. Karena wilayah pantai itu dikuasai geng peselancar bernama Shore Boys pimpinan Cody, tim LAPD akan minta keterangan warga di sekitar pantai bernama Tom yang mengeluh dengan kelakuan geng itu. Saat Roger meminta keterangan dan memperkenalkan putranya yang bernama Austin, konyolnya si Martin malah sibuk dengan mesin pembuat kopi yang terus mengalir. Sementara itu, Bowman dan Sonia masuk ke sebuah bar untuk mencari informasi tentang Cody. Tiba-tiba, Cody kabur setelah pelayan memberitahu keberadaannya. Martin dan Roger yang baru saja tiba langsung mengejarnya. Setelah aksi pengejaran tanpa henti yang dilakukan Martin, akhirnya si Cody berhasil ditangkap. Di waktu yang sama, Martin dihantui dengan penampakan burung gagak hitam sebagai simbol kematian. Dibawa ke kantor polisi, Cody mengelak telah membunuh Kyle meski dia sempat memberinya peringatan untuk menjauh dari pantainya. Terkait pengakuan Tom, geng peselancar ini beralasan itu karena Austin anaknya dilarang bergaul dengan mereka. Selain itu, Cody mengaku kakinya terluka karena kapal milik Tom yang karam. Penyelidikan Scorsese menyebutkan kemungkinan besar Kyle tewas akibat baling-baling kapal. Di sebuah acara amal, Roger melihat ada Tom di sana. Namun tujuannya untuk mencari Trish yang dia curigai selingkuh, padahal sedang bertemu legenda basket bernama Scott, rekan satu timnya dari Michael Jordan. Sementara itu, Martin menyelam ke dalam laut dan menemukan baling-baling termasuk paket narkoboy di dalam kapalnya Tom yang karam. Saat itu juga, Roger langsung menangkap Tom. Dibawa ke kantor polisi, Tom mengelak memiliki 30 kilo narkoboy yang ditemukan di dalam kapalnya, termasuk potongan daging dalam baling-baling. Karena 2 hari lalu dia sudah melapor kapalnya telah dicuri. Karena alibinya kuat, Tom kembali dilepaskan. Martin kembali dihantui sosok ayahnya dengan wajah yang hancur akibat perbuatannya. Ternyata narkoba itu milik komplotan mafia dan Austin bekerja kepada mereka. Dianggap bodoh, Austin diancam karena polisi telah merampas barangnya. Bowman dan Sonia mendapat informasi dari Cody bahwa Austin kemungkinan besar ditangkap oleh pimpinan geng skinhead bernama Duke. Kelompok geng ini mengirim video penyekapan Austin kepada ayahnya. Mereka meminta tebusan $1 juta atau Austin akan dihabisi. Salah satu jari tangannya dipotong karena mereka tidak main-main. Menyelidiki IP address para pelaku, 2 detektif khusus ini bergerak ke lokasi. Roger mengalihkan perhatian salah satu tersangka dengan mengaku sebagai pecinta burung perkutut. Kesempatan ini dimanfaatkan Martin untuk masuk hingga baku tembak pun terjadi. Sementara Roger masih berjibaku dengan para penjahat, Martin masuk ke dalam ruang bawah tanah melumpuhkan mereka untuk membebaskan Austin. Meskipun Duke yang membunuh Kyle, tetap saja Austin harus menghadapi persidangan karena terlibat dengan mereka. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Seorang pria bernama Jerry membawa istrinya yang bernama Adriana ke rumah sakit karena sudah merasa akan segera melahirkan. Pria busekel bernama Pom-Pom terkejut saat melihat si pria itu. Di saat Pom-Pom hendak menghubungi seseorang, tiba-tiba dia dibunuh menggunakan garpu. Di sela waktunya, Martin sering membantu masalah di rumahnya Molly yang sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Datang ke TKP, terlihat di tangan Pom-Pom terdapat alat pancing yang menusuk tangannya. Diduga alasan dia datang ke rumah sakit. Ditemukan juga pistol di balik celananya karena Pom-Pom tercatat sebagai residivis kambuhan. Ternyata sidik jari dari garpu tersebut tercatat atas nama Dr. Jerry. Tapi anehnya dalam sistem dia telah meninggal 5 tahun lalu. Still makes no sense. Belum terungkap apa alasan Jerry menyembunyikan identitasnya. That's another reason why I don't trust dentists. Ternyata Pom-Pom tercatat sebagai tukang pukulnya geng dari mafia New York. I thought we just made fun of him as a Doc, writer. Forksbone saw it in the net at a bolo. That's right. He doesn't have mental issues. Datang ke supermarket, Martin dan Roger berhasil menemukan Jerry. Di waktu yang sama, komplotan penjahat datang melepaskan tembakan.
Dengan gayanya yang nyentrik, Martin berhasil menumpas mereka. He came back for the diapers. Adriana tidak percaya bahwa Jerry adalah pembunuhnya. That may be true. No, not my husband, detective. My information. Roger mengajak Scorsese menemui temannya yang bernama Nick. Rupanya Adriana adalah jagalnya si Frank dan mantan kekasihnya. Bish. Kembali menyelidiki rekaman CCTV, Martin melihat garpunya diambil oleh Adriana. Pengejaran pun dilakukan tim LAPD setelah Jerry kabur. Datang ke rumah sakit, Martin mencari Adriana. Tiba-tiba muncul dua penjahat berniat membunuhnya. Hello, it's the wife. Agen FBI yang datang ke markas LAPD menyebut bos Adriana yang bernama Frank. She's probably in Mexico by now. Malam itu, Adriana menghubungi Martin untuk membuat kesepakatan sama-sama menangkap Frank. Tapi dia mau Martin berjanji untuk menjaga keluarganya. Dan inilah Frank dan anak buahnya Pauli yang baru saja mendarat di LA. Entah apa alasannya, tiba-tiba Pauli dibunuh Bu Mansur. Dalam pengakuannya kepada agen FBI, Adriana menyebut Frank sebagai sosiopat. Everyone knew who was calling the shots. Ternyata Jerry sudah ditangkap. And I didn't offer anything valuable. Don't give up on bringing Truno down. Look, I promise you to take me. Scorsese dan temannya dikejutkan dengan kemunculan Frank. Ternyata Frank memaksa Nick untuk menemukan Dr. Jerry. Akhirnya, Martin menyerahkan Adriana kepada agen FBI. Tapi Adriana berhasil kabur dan membuat agen FBI ini pingsan setelah dia berhasil melepaskan borgolnya. Adriana beralasan membunuh Frank satu-satunya cara agar Jerry dan putrinya aman. Alright. Wait, if I help you... Dia nekat menerobos masuk saat bos mafia ini dikelilingi para pengawalnya. Any last words? Ternyata Jerry sudah berada di tangan mereka. Martin dan Roger segera menyusul untuk menyelamatkan Adriana dan Jerry serta putrinya. Roger naik ke lubang ventilasi, sedangkan Martin akan masuk melalui pintu depan. Dan inilah aksi mereka. Misi mereka berhasil untuk menyelamatkan Adriana dan keluarganya serta menangkap si Frank. Thank you, Riggs. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 9. Malam itu, seorang polisi mengejar copet sampai dia bersembunyi di dalam tong sampah. Copet itu kabur dan meninggalkan tasnya. Karena rupanya di dalam tong sampah itu terdapat mayat pria yang ditembak mati di kepalanya. Datang ke TKP, Martin dan Roger menelusuri apartemen sekitar. You wanna follow them? Pengakuan warga di sana, ada pria bernama Tom yang dikenal tertutup. Masuk ke kamarnya, mereka tidak menemukan orangnya, namun melihat banyak poster tentang teori konspirasi sampai Martin dan Roger lompat mengira ada bahan peledak aktif. Dan ternyata dugaan Martin benar. Tim melakukan olah TKP. Bailey sudah mendapatkan identitas jasad itu yang diketahui bernama Larry, perampok dan pencuri kambuhan. Foto wanita yang ditemukan Bailey diduga sebagai target Tom selanjutnya. We gotta find her before he does. Datang ke kantor polisi bersama anaknya, ternyata tersangka adalah suami dan ayah anak ini. Tom dan istrinya pisah karena Tom yang menderita skizofrenia seringkali kambuh. Sebagai insinyur hebat, banyak hal luar biasa dilakukan Tom, namun setelah obatnya habis, itu berubah jadi delusi. Taman Plumer adalah tempat favoritnya Tom untuk bermain catur. Says it calms his mind. Tom langsung kabur setelah Martin memanggil namanya. Setelah tersudut, Tom berniat bunuh diri. Namun Martin yang sedeng kembali kambuh meminta Tom menembak dirinya saja. Saat itulah Roger melompat dari atas untuk menangkapnya. Tom menolak dituduh sebagai pembunuh. Sedangkan bahan peledak yang dia pasang untuk merusak laptopnya saja. Tom mengaku dijebak seseorang setelah dia tahu akan ada kejadian besar di kota ini.
Mereka hendak membungkamnya. Tom menyebut nama Elvis Presley. That's what he wants you to think. Traffic. Really? Namun Bailey tetap menyelidikinya. Tiba-tiba komputer Bailey diserang hacker. What did you just do? Elvis is dead and the moon. Tiba di sebuah lokasi, Martin dan Roger disambut sebuah drone. Up your information. Tak pakai basa-basi, Martin langsung menembaknya. Whoever's operating this thing's nearby. Dua orang pemuda yang mengendalikan drone-nya ditangkap. It's sad. It is sad. It's Menyebut Larry adalah teman mereka dan Tom adalah monster. Menggunakan piranti lunak mereka untuk meneliti peledak tinggi berkekuatan megaton. Maureen memberi Tom obat penenang, namun obat tersebut tidak diminumnya. Petugas ambulan dilumpuhkan. Lalu dia kabur membawa mobilnya Maureen. Berbekal informasi restoran yang sering dikunjunginya, Martin dan Maureen berhasil menangkapnya lagi setelah dia memegang detonator pengendali lampu lalu lintas. Dia kembali menceritakan orang yang memakai pakaian Elvis memanjat tiang listrik, memasang tombol pemicu untuk mengubah lampu. Installing these trigger switches. Let me just make sure I'm following. Mereka pun mengetahuinya dan setelah itu mengejarnya. Ternyata, dua orang dengan pakaian Elvis ini sengaja melakukan itu untuk menjebak dan merampok truk baja pembawa uang. Berada di atas bis bersama Molly, kebetulan Martin melihat truk tersebut setelah mendapat informasi dari Roger. Dia menggunakan bis ini untuk mengejar perampok itu, sementara Molly mengambil alih setirnya. Melompat ke atas truk uangnya, Martin berhasil menembak dua perampok itu. Dengan bantuan Roger, truk itu berhenti tepat pada waktunya sebelum mengancam nyawa warga tidak bersalah. It's about time you showed up. Akhirnya, Tom dibebaskan karena semua pengakuannya benar. Dua perampok itulah yang membunuh Larry. Dan kini, Tom bisa berkumpul dengan keluarganya lagi. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 10. Seorang pria dengan banyak tato di tangannya yang membawa kontainer dihentikan petugas kepolisian. Penggeledahan dilakukan di dalam kontainer tersebut untuk memastikan tidak ada barang berbahaya atau ilegal di dalamnya. Tiba-tiba, polisi ini heran karena celana yang mereka pegang luntur akibat bensin. Saat itulah, pelaku melemparkan puntung wood braille-nya membakar hidup-hidup dua polisi tersebut hingga mobilnya meledak. Martin mulai menemukan kembali jalan hidupnya dekat dengan Molly dan anaknya Ben. Sementara itu, keluarga Roger lebih dulu terbang ke Hawaii untuk liburan. Tiba-tiba, Roger dihubungi Diego, mantan pengedar narkoba yang pernah ditangkapnya. Diego bermaksud melaporkan sesuatu kepada Roger, namun dia tunda karena detektif ini akan pergi liburan. Diego nampak ketakutan ketika melihat sebuah mobil. Sebelum liburan, Kapten Brooks menugaskan dua anak buahnya ini datang ke TKP pembunuhan. Tim kepolisian menemukan paket narkoboy di dalam tas korban. Roger terkejut setelah melihat jasad korban yang ternyata adalah Diego. Roger tidak percaya Diego kembali menjadi pengedar karena tubuhnya saja bersih. Bailey melaporkan ada dua sidik jari di dalam paket narkoboy tersebut. Selain Diego, ada pria lain bernama Jasper, pernah dipenjara dalam kasus narkoboy dan sama-sama bekerja di klub Harold bersama Diego. Tiba di klub tersebut, mereka bertemu dengan ketua dewannya yang bernama Grant. Tim meminta Grant menunjukkan loker pribadinya Jasper. Di dalamnya ditemukan sebuah pistol dan paket narkoboy. Tiba-tiba Jasper muncul lalu kabur setelah melihat dua polisi ini. Pengejaran dilakukan sampai atap gedung. Jasper nekat melompat ke gedung yang berada di seberang dan tidak biasanya Martin menolak untuk ikut melompat. Dia beralasan ingin hidup lebih lama demi Molly dan Ben. Tiba-tiba Jasper terjatuh hingga tewas. Kasus ini sempat akan ditutup karena dugaannya Jasperlah pelaku pembunuhan Diego. Tiba-tiba Roger melihat pesan di ponselnya Diego dari wanita bernama Crystal untuk bertemu di klub malam. Padahal seharusnya Roger sudah terbang menuju Hawaii menyusul keluarganya. Crystal terkejut setelah mengetahui Diego terbunuh dan sepertinya dia tahu para pelakunya. Tapi Roger diusir pihak keamanan klub.
Martin segera meluncur ke lokasi untuk membantu Roger. Masuk ke ruangan belakang, Martin melihat Crystal diancam 2 penjahat. Tak tinggal diam, 2 detektif ini kembali beraksi menumpas mereka semua. Roger terkejut karena tetangganya McNeil sedang mengunjungi klub seksoi ini. Menurut keterangan Crystal, Diego tidak pernah menyentuh lagi narkoboy, namun dia dipaksa oleh bosnya yang bernama Grant untuk mengurus surat-surat terkait dengan ledakan truk yang ada hubungannya dengan kelompok gangster Arya Brother. Karena Diego dianggap mengetahui tentang kejadian itu, kuat dugaan dia dihabisi untuk membungkamnya. Dan inilah kelompok gangster Arya Brother yang sudah tahu identitas 2 polisi yang mengacak-acak klub malam rekan bisnis mereka. 2 detektif khusus ini kembali datangi si Grant. Menuduhnya telah menyelundupkan narkoboy milik Arya Brother. Grant salah karena coba menyuap 2 polisi brutal yang tetap jujur dan amanah. Karena berani mengancam keluarga mereka, Roger menenggelamkan kepalanya ke dalam susu. Ternyata ayah Martin memiliki teman di Arya Brother dan pernah menjadi pengedar narkoboy. Martin menceritakan kembali saat ayahnya hampir membunuhnya, Jack lebih dulu melepaskan tembakan, hampir menghancurkan kepala ayahnya. Pulang ke rumah, Roger dikejutkan dengan kemunculan McNeil tetangganya. Tiba-tiba, kelompok Arya Brother muncul melancarkan serangan. Begitupun terhadap Martin yang diserang habis-habisan terpojok di dalam mobilnya. Setelah mengamankan tetangganya, Roger membuat jebakan di dalam dapurnya, lalu dia mengambil senjata laras panjangnya. Tersisa 1 peluru. Martin merasa inilah akhir hidupnya. Karena itu, dia menelepon Molly untuk pamitan. Begitupun dengan Roger yang langsung menghubungi Trish untuk minta maaf kepadanya. Saat mereka masuk ke dapur, ledakan terjadi dari open listriknya. Anehnya, komplotan gangster yang mengepung Martin tiba-tiba pergi setelah mereka mendapat perintah untuk mundur. Rumah Roger makin hancur setelah Martin menabrakkan mobilnya, padahal situasi sudah terkendali. Alhasil, dia kembali mendapat omelan dari istrinya. Lagi-lagi, Grant kembali bebas karena polisi belum punya bukti. Tiba-tiba seseorang menghubungi Martin, dan ternyata itu adalah ayahnya yang ternyata masih hidup, mendekam di dalam penjara. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 11. Seorang pria terlihat sedang mencetak uang palsu. Setelah memasukkannya ke dalam tas, tiba-tiba dia merasa dibuntuti seseorang. Pria ini tewas terjatuh dari lantai atas. Tas yang berisi uang palsu itu dicuri 3 bocah yang sedang bermain sepeda. Mereka kabur setelah pembunuhnya melepaskan tembakan. Martin membelikan anjing mungil untuk Ben meski Molly kurang setuju. Datang ke TKP, selain jasad korban yang diketahui sebagai pelaku kriminal kambuhan, tim menemukan banyak uang palsu di sana, termasuk jejak 3 ban sepeda berbeda. Untuk mengungkap kasus ini, tim akan dibantu oleh legenda hidup dinas rahasia Amerika yang bernama Hank Peterson, yang sebentar lagi akan pensiun. Dari nomor seri uang palsunya yang disebarluaskan, tim bisa menyusuri di mana saja uang itu digunakan. Roger nampaknya tidak suka dengan si Hank yang sok tahu. Tim datang ke hotel setelah mendapat laporan uang palsunya digunakan di sana untuk menyewa kamar. Terlihat 2 bocah sedang berpesta. Melihat 2 sepeda di sana, ternyata salah satu dari mereka kabur. Martin pun segera mengejarnya. Bagaikan menangkap musang, Martin dibuat kewalahan untuk menangkap bocah linghas ini yang berhasil mengelabuinya saat naik kereta. Bahkan dia juga telah mencuri dompetnya Martin. Setelah menyogok temannya, Martin kini mengetahui nama bocah yang berhasil kabur itu adalah Tyson, yang biasa tinggal di dalam bis rongsokan. Sementara itu, dari rekaman ponsel para bocah tersebut, terlihat seorang wanita berada di dalam van berbicara dengan korban. Wanita bernama Frida inilah pemalsu uangnya, dan bisa jadi dia yang membunuh korban. Tyson terkejut karena Martin sudah berada di dalam memberinya burger. Pernah merasakan masa muda yang sama, Martin paham betul dengan kehidupan Tyson. Foto pantai Monica dia pajang karena salah satu cita-citanya ingin pergi ke sana. Roger dan Hank terkejut karena Frida yang mereka temukan penyandang cacat. Frida mengaku korban adalah rekan terbaiknya.
Dia ingat bulan lalu pria bernama Paul datang menawarinya $50.000 untuk membeli cetakan uang palsunya, tapi Frida menolak. Mike dibunuh karena melindungi cetakannya. Dan ternyata selain uang palsu, tas yang dibawa Tyson berisi cetakannya. Entah tahu dari mana, tiba-tiba dua pria bersenjata datang memburu Tyson. Baku tembak pun terjadi. Pelaku kembali kabur setelah salah satunya berhasil diterjang timah panas. Martin kembali kehilangan Tyson yang kembali kabur. Balik ke markas, Martin diberitahu anjing milik Ben telah hilang. Dari kartu kredit milik Martin yang digunakan Tyson, akhirnya dia berhasil menemukan kembali bocah itu di pantai Monica. Dibawa ke markas, kini cetakan uang itu diserahkan ke dinas rahasia. Tyson menolak kembali ke panti asuhan atau rumah asuh karena berbagai trauma yang pernah dialaminya. Martin mendapat telepon dari Molly bahwa anjing milik Ben lehernya dipatahkan. Diam-diam, Tyson masuk ke dalam mobilnya si Hank untuk merampas kembali cetakan dan uang palsunya. Ternyata, Hank-lah penjahat yang sesungguhnya dengan menugaskan komplotan penjahat ini untuk merebutnya dari tangan Frida dan Mike. Mereka terkejut, cetakannya hilang karena Tyson sudah lebih dulu kabur. Martin menyusul Hank karena dari rekaman CCTV, bocah itu masuk ke dalam mobilnya. Tiba-tiba, Martin melihat Tyson dibuntuti kawanan penjahat. Hank sendiri tidak bisa mengelak dari Roger setelah pura-pura mengaku pistol dan ponselnya dicuri bocah itu. Dengan cepat, Roger menembak mati anteknya agen bejat ini yang hendak menembaknya dari belakang. Pelaku lainnya berhasil dilumpuhkan Martin yang hampir membahayakan Tyson. Tiba-tiba dedengkotnya muncul, melepaskan tembakan. Tak sulit bagi detektif khusus ini untuk melumpuhkannya. Frustasi dengan hidupnya, Tyson bermaksud kabur lagi sampai kereta datang hampir menabraknya jika Martin tidak segera menyelamatkannya. Melihat paket di atas mejanya, Martin terkejut. Isinya kalung anjing milik Ben dengan tulisan Chuck Norris. Martin pergi ke Texas untuk menemui ayahnya di penjara. Karena ancaman anjing itu ternyata berasal dari ayahnya sendiri, agar Martin datang menemuinya. Bukan tegur sapa atau melepas kerinduan, Martin mengancam akan membunuh ayahnya setelah dia bebas. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 2 part 2.